Terima kasih, Pak Mulia. Shalom semuanya. Salam Pastor, salam Bu Ana. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Ucap syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu untuk kami kembali berkumpul di embun pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Pastor kami Tuhan, Pastor Paul, dan biarlah firman yang disampaikan dapat tertanam di hati kami, juga menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu supaya selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Naomi. Sekarang pembacaan. Silakan Ibu Merliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Bu. Salam Bu. Purpol, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live YouTube. Dan juga salam buat saudara kami yang akan nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 132 dan Mazmur 133. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaat. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah, ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih Ibu Merliana. Silakan Ibu Cinta dilanjutkan. Ya, terdengar ada suara di belakang saya? Enggak ya? Enggak. Oh ya. Bagus. Ya. Galatia 5 ayat 1-26. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuatkan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Cinta. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ya. Apabila Anda benar-benar tulus hatinya mengharapkan Tuhan dan hidup di dalam cinta yang sejati. Ya, Anda yang baru ikut mungkin banyak yang terkejut-kejut ya. Sampai hari ini di kelas evangelis apologetik masih banyak yang syok ya. Masuk kelas apostolik tambah syok lagi saudara. Rasain lo. Ya, tapi yang saya ceritakan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan bunyinya begitu. Terserah, Anda mau percaya boleh, enggak ya sudah. Kalau saya mah gitu, saudara. Lah, Bapak ini gembala kok begitu lah. Iya, Anda maunya dilus-elus terus. Ya, saudara tahu apa yang dilus-elus terus, saudara? Anjing Labrador itu, saudara. Ya, anjing golden itu dilus-elus terus, saudara. Apakah saudara seperti itu? Enggak kan? Saudara ini kan prajurit kan. Masa prajurit di apa namanya dikadel terus ding ding Anda maunya digituin terus saudara. Ya saya nggak tahu jalan pikiranmu ya. Tapi katanya suruh rukun Pak, jangan siapa bilang di dalam tubuh Kristus nggak ada konflik? Ada saudara. Bedanya kalau kamu orang yang galau, konflik yang nggak perlu. Harga diri, unggah-ungguh. Kalau kamu orang yang galau, konfliknya itu cuma apa, saudara? Tersinggung. Konfliknya sih kurang kanggo, saudara. Salah sebut nama, lupa disebut namanya. Yang nggak kepake itu karena kamu orang galau. Sorry ya, ini kita komunitas next level ya. Anda mau dikadel terus kayak anjing Labrador ya terserah. Ding dung, matamu jadi juling. Ya terserah kamu, saudara. Nah, saya mah nggak mau, saudara, mengembalikan komunitas yang begitu. Buang aja ke laut. Lupa kasihan. Nah iya, saudara, kalau Anda tersesat kita cari. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam komunitas ini, ya derap langkahmu. Drap. Harmoninya harus sama, saudara. Kalau enggak, kita tidak akan pernah menjadi komunitas yang kudus, umat pilihan Allah, imamat yang raja. Ini tidak bisa, saudara. Saudara mengharapkan selalu ada mujizat, iya, tapi mentalmu mental galau semua. Anda maunya mujizat terus, tapi giliran begitu, ayo kita jaga kekudusan. Masih mampir Alexis, ya masih ngelaba sana sini, kalau lagi diakonia senggol-senggol susu. Kurang ajar, saudara. Ya kan, suatu ketika nanti Anda senggol-senggol susu, tabrakan di tengah jalan nanti. Serius ya, saya enggak main-main loh. Di dalam komunitas yang kudus, maka suatu ketika Anda permainkan, Anda bisa langsung bablas, saudara. Kalau gitu kita gini saja Pak, enakan begini ya, karena saya emang nggak mau, kita jalan terus. Saudara mau begitu terus ya gimana, saudara? Ya, kita mau jalan terus, kita mau next level, saudara. Kalau saudara mau terus dengan kenajisan, babi kembali ke kubangan, anjing kepada muntahnya, ya terserah, kita mah jalan terus, saudara. Jangan sampai nanti kejadian Anania Safira nih. Ya, sekarang banyak Anania Safira di komunitas kita, saudara. Banyak, lolos, nggak mati. Tapi suatu ketika jangankan Anda jadi Anania Safira, baru nyenggol susunya istrinya istri diaken lain saja, ya Anda cuma ding bling gitu, wah sambel truk, saudara. Hati-hati, saudara, saya enggak main-main ya. Hati-hati Anda diaken, pegang-pegangan, bonceng-boncengan, nanti masuk ke hotel. Oh, hati-hati, saudara. Hati-hati, saya sudah wanti-wanti, hati-hati. Ya, saya sudah wanti-wanti lu ya. Ada konflik, saudara, dalam komunitas, tapi konfliknya produktif, ya. Konflik produktif ini ya kayak kita penatua ini, ya. Anda yang begitu masuk ke dalam ini di grup itu ya Anda kaget-kaget, saudara.
Ya, ada yang masuk ke grup penatua itu, ke grup penatua Damaris terutama itu ya. Yang lain mah belum masuk grup penatua Damaris, Anda kaget-kaget saudara. Oh kita konflik ya. Pak Stephen, Ibu Mantu, saya, kita berdebat saudara. Tapi nggak pakai mutung. Kita debat saudara, kita nggak pakai mutung. Saya enggak bisa Pak, saya enggak masuk akalku. Ya sudah, pikirkan dulu. Saya juga mikir, nanti tiba-tiba Ibu Mantu nelpon. Oh iya ya, benar juga ya. Nah, kan begitu, Pak. Ya, selalu begitu ya. Bu Lianti dulu tuh gegeran sama Pak Stephen, dia luar biasa gegeran. Sampai disuruh ke rumahnya saja enggak mau. Enggak mau kalau ke rumah kalau ketemu sendirian saya enggak mau. Ya enggak mau, emang Pak Stephen mau gigit. Sekarang tiap minggu ke rumahnya Pak Stephen rajin. Pak tak samperin aja Pak, kelamaan. Sekarang Bu Lianti. Dulu konflik ada, tapi konfliknya produktif, saudara. Pak Jimmy dulu dengan Bu Lianti konfliknya hebat sekali. Wah, lebih ngeri lagi, saudara. Tapi produktif, saudara, konfliknya. Konfliknya itu konflik yang benar-benar ada isinya. Ya, ini kerjaan, kamu serobot kerjaanku. Itu konflik yang produktif kayak gitu, saudara. Ya. Di dalam tubuh Kristus selalu ada konflik. Karena apa, saudara? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam tubuh Kristus akan ada konflik. Konflik itu bagaimana Anda meresponinya. Anda responnya nggak benar, putus, saudara. Putus. Kalau responmu benar, naik kelas. Ya kan? Tuhan ajari saya tentang respon di dalam konflik bolak-balik, saudara. Saya berkali-kali bilang ya, hati-hati kalau sudah uang ya, daripada nanti kriminal kita putus. Daripada nanti kriminal. Jangan bandel pokoknya. Jangan bandel. Ya, karena uang itu wakilnya Tuhan, uang itu wakilnya pendeta, uang itu wakilnya Romo, uang itu wakilnya presiden, uang itu wakilnya polisi, Wakapolri, Wakapolres, Wakasat. Ada uang urusan beres, uang itu wakilnya hakim. Ngeri ya saudara, ngeri banget. Jadi kalau sudah masalah uang, ya itu Anda nggak ada ampun. Prosedur. Jangan pernah sok berjasa, sok mau jadi pahlawan, ya. Tetapi Anda langgar prosedur dan itu sudah menyangkut masalah uang. Anda orang baik pun akan dicurigai, saudara. Anda orang baik, sebaik apapun Anda, ya tetap orang lihat, oh saudara, jangan main-main dengan uang, ya. Anda harus kendalikan itu uang, taati prosedurnya supaya uang itu jangan nyapet Anda. Dan saya membayarnya mahal, ya. Saya belajar ini bayarnya mahal, saudara. Nah, saudara. Tapi kalau Anda bisa atasi setiap konflik-konflik di dalam komunitas ini dengan benar, ya, maka komunitas ini akan menjadi rumah Tuhan, di mana ada Roh Kudus, di situ ada pemulihan, di situ ada mujizat. Lihat ya. Di zaman Tuhan Yesus 33,5 tahun, 3,5 tahun mengajar 12 muridnya, dan kurang lebih ada 120 murid, ya, 70 murid yang pernah diutus oleh Yesus, dan ada 120 murid yang bersama Yesus kemudian disuruh nunggu di loteng Yerusalem. Tidak ada perkara-perkara yang dahsyat seperti yang dilakukan oleh para rasul sejak Roh Kudus itu turun, saudara. Nggak ada orang datang kepada Yesus ujuk-ujuk mati gitu, nggak ada, saudara. Di zaman kita para rasul, orang bohong ujuk-ujuk mati, saudara. Herodes lagi salah ngomong ditampar malaikat. Ya, orang mati bolak-balik dibangkitkan. Orang Yesus saja tidak pernah dikatakan bahwa bayangan Yesus menyembuhkan orang sakit, itu belum pernah dibilang begitu. Ini Petrus bayangannya saja menyembuhkan orang sakit. Rasul Paulus sapu tangannya dikirimkan buat menyembuhkan orang sakit. Oh, kalau itu Yesus nggak berkuasa, bukan, saudara, bukan Yesus nggak berkuasa, ya, karena ia membatasi diri sesuai dengan tugasnya, ya.
Makanya Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Mengapa? Karena Roh Kudus di dalam jemaat itu yang berkuasa atas komunitas itu, saudara. Next level. Lah Anda lagi diakin bonceng-boncengan, senggol-senggolan susu, seneng, saudara. Ya karepmu. Kalau Anda masih mau begitu levelnya. Ya kan? Lah Anda masih ngelaba. Masih tersinggungan, baru diomongin aja udah mutung. Ya kan? Biar perut lapar, yang penting harga diri. Ya karepmu, saudara. Anda pilih perut lapar, yang penting harga diri. Ya karepmu, makan tuh harga diri, saudara. Nggak ada, saudara, yang mau menghina kamu. Anda yang merasa terhina. Makan tuh harga diri, saudara. Saya kadang-kadang tidak mengerti cara berpikirnya. Untung saya pernah rusak ya. Jadi sedikit-sedikit jangan-jangan karena begini. Tapi karena saya rusak-rusaknya saya tidak separah itu ya. Nah itu ya saudara ya. Orang punya harga diri kemahalan. Lapar saudara. Orang yang sombong itu lapar saudara. Orang yang gengsinya terlalu mahal itu lapar. Ya. Saya nggak berkata Anda terus merusak prinsip-prinsip iman Anda. Oh, enggak, saudara. Anda cukup rendah hati. Nah, orang-orang yang sombong ini akan selalu berkonflik yang tidak produktif, saudara. Orang-orang yang rendah hati konfliknya selalu produktif. Ada konflik, kemarin kita sudah belajar kan? Tetapi di dalam konflik itu, mereka saling merendahkan diri, saling merendahkan hati. Masalahnya kita berapa kali berkonflik, ya orangnya memang mau ngakalin kita, saudara, dan keburu ketahuan. Jadi udah jelas ya itu pasti konflik. Masa nggak ada konflik, nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Gimana sih? Ya boleh saja. Ya, nah, tinggal kamu kuat nggak menghadapi konfliknya itu. Ya, berkonflik tanpa intrik, bisa nggak? Rata-rata orang kalau sudah berkonflik pasti berintrik. Tetapi di dalam komunitas kita ketika Anda berkonflik, jangan pernah berintrik. Karena Anda harus jaga hatimu dengan aletheia. Ya, nanti direndahkan Pak, nanti saya digencet Pak. Kalau digencet jadi emas, jadi minyak zaitun, jadi urapan. Ini rahasianya, saudara. Waktu saya full time di sebuah gereja digencet, saudara. Saya dengan lugunya, masa orang gereja kayak gitu? Oh iya, lebih bajingan daripada orang di bank, saudara. Saya punya teman-teman di bank dulu berintrik semua, tetapi nggak ada yang sebajingan orang di dalam gedung gereja, saudara. Karena memang gedung gereja itu tempatnya orang rusak, saudara. Mereka berusaha bertobat, ada yang sudah bertobat, ada yang setengah matang, ada yang memang munafik. Dan Anda semua dibuai mereka semua orang-orang ini dibungkus dengan si laba-laba lawas. Ya kan? Sambil nangis. Tumbang. Nanti nari-nari ketawa-ketawa Toronto Blessing, saudara. Anda berpikir bahwa wah ini setiap kali ibadah, setiap kali pasti orang ini nari-nari bisa Toronto Blessing begitu, saudara. Jadi wah ini rohani nih. Gundul Mopeyang itu kesurupan, saudara, bukan rohani, saudara. Lihat aja nanti setelah dia udah nari-nari pulangnya ya tetap aja rese, saudara. Tetap aja rese. Percaya saya, jangan Anda percaya. Saya hidupnya di gereja. Saya waktu full time tinggalnya di gedung gereja, saudara. Waktu full time saya tinggalnya di gereja, pagi sehari 24 jam saya ngelihat tingkah polanya mereka. Full timer ini saya tinggal dengan pendetanya, tinggal full timer ini tingkah polanya saya hafal semua, saudara. Aduh. Pokoknya makin keras bahasa rohnya makin bajingan ini orang. Aduh. Ada-ada aja ya menghakimi Pak. Karepmu ya Anda buktikan saja kalau tidak percaya, saudara. Jangan ngomong saya ngarang. Nah, ini saya banyak melihat, saudara.
Balik lagi, saudara. Ketika digencet, saya dulu enggak ngerti, saya enggak berdaya. Akhirnya respon saya cuma mengalah terus, diam terus. Paling berdoa sama anak nangis. Tapi disitulah urapan mengalir dengan deras. Suatu ketika 2008 saya kembali full time lagi, saudara. Digencet, oh ya nggak bisa tak jejak, saudara. Kurang ajar, saya punya duit kok. Dulu saya digencet cuma nangis berdoa. Oh Tuhan Yesus, Sikaraba Sangkara Baraba. Cuman bisa berdoa, saudara. Bahasa Arabnya pun bisik-bisik, Sikaraba, takut, saudara. Wah, karena yang saya kan tinggalnya di situ, saudara. Ya kalau berdoa ya bisik, semuanya musuhin saya. Jadi gimana ya, saya ngalah saja. Ya, kita bikin project saja bisa diboikot kok, saudara. Bisa diboikot kita bikin project itu. Sekarang lihat ya, saya banyak nulis lagu ya. Dari dulu saya suka nulis lagu, saudara, sama ngaransemen lagu. Ya, karena lihat ya lagunya, asik-asik kan lagunya kan. Nah, saya biasa nulis lagu dari dulu. Saya diboikot, lagu bagus-bagus gitu saya diboikot, saudara, kurang ajar. Tadi dinyanyikan Pak Monang dengan semangat tadi Pak Monang nyanyinya. Nah, dulu itu sampai orang itu kalau dengar saya nyanyi jijik, saudara, dianggap menjijikan, saudara. Kurang ajar enggak? Nah, sampai rekam sendiri gini, saya jalan sendiri ya. Bagus kan lagunya kan? Nah, ini saya lagi nulis lagu buat Damaris ya. Saya nulis lagunya, liriknya. Kemarin sudah saya bacakan puisinya. Nanti bagus ya. Kita itu yang Sema Israel itu bagus kan? Bagus. Bagus karena saya ada urapan. Memang saya punya talenta di sana. Bukan sombong, memang talentanya. Kalau Anda suruh saya ngitung akunting sampai mencret-mencret darah juga, saya bilang enggak ada. Saya mendingan berak sehari 5 kali daripada suruh ngerjain akunting. Saya bilang enggak usah. Kamu suruh saya push up 200 kali saja. Enggak mau. Memang enggak bisa. Ya, nggak sanggup saya suruh ngerjain akunting sampai kapanpun saya nggak sanggup, saudara. Dipaksa pun kayak apa, nggak sanggup lagi mana, saudara. Kerjaan cuma 5 menit bisa 5 bulan baru selesai saya kerjain. Ya gimana? Makanya saya butuh orang, ya kan? Nyerah saya kalau sudah begitu, saya udah benar-benar nyerah, saudara. Benar-benar nyerah. Entah kenapa, sudah nih coba ya sebulan 2 bulan bisa, bulan ketiga bablas lagi. Sudah dicoba, saudara. Sudah pernah ruwet juga. Dan saya tahu itu salah. Saya tahu itu salah. Memang itu celah besar. Makanya saya selalu deket-deket. Anak saya pun tak bilang, kamu belajar akunting. Wah, iya kamu belajar marketing, tak ajari papa. Dosenmu kalah, tak jamin. Profesmu kalah sama papa. Kamu belajar akunting yang kita tidak bisa. Paksa, saudara, kamu belajar pajak, belajar akunting. Kita dari dulu bodoh masalah akunting, masalah pajak. Konflik. Karena ada kekurangan dari saya. Ada kekurangan dari orang-orang ini. Kita kurang-kurang, kita mengukur orang dengan ukurannya kita. Jadilah konflik, saudara. Karena kita kan pengen yang baik. Saya pikir orang-orang itu seperti saya, gobloknya. Ya kan? Atau saya pikir orang itu sepandai saya, konflik, saudara, jeder. Maka dari situ, di saat itulah kita butuh kasih, sukacita, damai sejahtera, ada pengampunan. Sekeras apapun kita berkonflik, saudara, harus selalu ada pengampunan. Ya, hari itu kita berkonflik, stop, besok pengampunan. Ribut lagi nggak apa-apa, stop. Matahari terbenam, stop. Ibu ketua, dia bilang, waduh, kita kan manggilnya bunda, mami ya, ini ibu ketua ini kita panggil mami sama, ada yang manggil bunda, ada yang manggil mami. Saya bilang mami saja, karena mami saya udah meninggal kan, jadi saya panggil mami. Si mami ini, daripada stres di rumah, ngurusin yayasan saja, turun ke lapang. Pembina lah biar sama Pak Stephen boleh suruh turun ke lapang. Gue ya paling demen, boleh nih saya marah-marahin saja, enggak apa-apa, nanti pulang enggak stres lagi. Yang penting kalau marah jam 6 selesai, jangan marah. Nah, selesai jam 6, besok jam 6 pagi turun ke lapang lagi, ngomel-ngomel lagi, jam 6 sore tutup. Ya kan, jangan marahnya kan sampai matahari terbenam saja kan. Oh iya bener, iya. Nah, kayak Pak Tobing sekarang sudah enggak pernah marah-marah di rumah. Ya kan, karena marah-marahnya sudah ada di Zoom.
Gitu, buat terapi. Enggak ya, bercanda ya. Tapi yang saya maksud adalah konflik itu yang produktif. Malam itu selesai, besok lanjut lagi. Malam itu selesai. Anda namanya dewasa. Kalau Anda tidak dewasa ke bawah tidur, berarti Anda belum dewasa. Berarti Anda belum dipimpin oleh roh. Anda masih dipimpin oleh daging. Makanya orang-orang yang sudah mengerti tentang hidup oleh roh, kalau Anda metanoia dan Anda ngerti hidup oleh roh dan Anda bisa hidup mengalir dengan hidup oleh roh tadi, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, lemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran itu, saudara pun di kantor nanti jadi pemenang, di bisnis pun Anda pemenang. Disitulah urapan. Saudara tahu ketika saya biasa digencet, saudara, saya biasa digencet dan saya nggak bisa marah, ya kan? Bukan nggak bisa marah, tapi maksudnya tidak bisa meledak ya. Kemudian saya kerja, saudara. Entah mengapa saya kerja, walaupun saya orang baru, saya dijadikan pemimpin. Saya terbiasa mengelola. Marah, selesai, sudah. Itu penting, saudara, ternyata. Kasih itu penting, sukacita itu penting. Ya, damai sejahtera itu penting. Kebaikan, kemurahan, murah hati itu penting, saudara, kalau Anda kerja di dalam bisnis. Kalau Anda nggak murah hati, Anda pendendam, waktu Anda yang buat dendam itu akhirnya habis, jadi nggak produktif. Ya kan? Kalau saya, orang sakitin saya kayak apa? Saya nggak urusan, saudara. Yang penting target saya goal. Orang lagi berintrik, saya santai, saya jalan terus, tak kejar terus. Saya kalau targetnya 2.000, pasti tembus 4.000, saudara. Serius ya, saya nggak bohong. Ya, ini beberapa yang sudah kenal saya dari lama ya. Saya kalau targetnya 4 miliar, pasti tembus 6 miliar. Enggak 4 miliar lebih 100, enggak, saudara. Pasti tembus 6 miliar. Saya 2 tahun ya, jadi GM Indonesia Timur ya. Dari omset 2 miliar sampai 40 miliar hanya dalam waktu 2 tahun, saudara. Karyawan dari 20 jadi 400, saudara. Hanya dalam waktu 2 tahun. Itu beneran ya, saya nggak ngapusi, saudara, beneran. Mengapa bisa begitu? Saya terbiasa tidak berintrik. Orang mau berintrik, habis waktunya berintrik. Saya fokus, saudara. Saya fokus, udah selesai. Fokus, enak ya. Kantor saya dulu di depannya Babi Chandra, saudara. Ya, di depannya Babi Chandra dulu. Di Bali, di Teguh Umar. Gede banget kantor saya ya. Karena saya terbiasa menyingkirkan perasaan-perasaan itu, saudara. Sehingga anak buah nyaman dengan saya. Bukan saya nyeneng-nyenengin anak buah, enggak ada urusan. Saya kalau ngamuk, ngamuk aja, saudara. Kalau marah, marah saja. Cuman saya tahu bagaimana mengelola, jangan intrik. Saya nggak mau masuk dalam intrik. Enggak urusan dengan intrik. 7 kali orang benar, walaupun orang celakain saya. Enggak mempan selama kamu hidup di dalam roh. Enggak mempan, saudara. Jatuh berapa kali pun bangun lagi. Hari ini orang-orang lihat saya, wah, udah jauh, saudara. Mereka lagi masih berebut tahta, saya sudah ada di Eropa sama anak-anak saya. Kemarin Pak Stephen bilang, Pak Paul ini gila ya. Saya itu mau nyekolahkan anak 1 tahun di Inggris itu 600 juta minimum, Pak. Minimum 600 juta 1 tahun. Karena Pak Paul sekeluarga sudah di sini. Iya, Pak, saya juga nggak terencana. Saya juga baru nyadar setelah di sini, anak saya kuliah. Loh, anak saya semua sekolah di luar negeri. Ya kan? Coba bayangin, berarti 1 tahun saya harus punya uang 1,2 miliar, saudara. Kalau anaknya 2. Berarti 1 bulan saya harus punya 100 juta buat nyekolahin anak. Mumet, saudara. 1 bulan, udah punya 100 juta buat nyekolahin anak. Tetapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Karena kita hidup dituntun oleh roh. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Makanya ya, orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus ini ya harus juga metanoia.
Dan saya ajarin kepada Anda hari ini, ayo, metanoia. Jangan takut dengan konflik. Jangan malah menarik diri ketika konflik. Tapi juga jangan malah nantang ngajak gelut. Biasa saja responnya harus benar di dalam konflik. Ketika respon itu benar, Anda naik kelas, next level, tiba-tiba berkat ada, berkat lagi, berkat lagi, berkat lagi. Setiap konflik responnya harus benar. Mungkin Anda bisa salah, Anda bisa emosi, Anda bisa meledak. Tetapi stop, harus langsung cepetan saja switch. Harus langsung. Apa yang membuat kita nggak bisa langsung? Harga diri dan gengsi. Ya, makanya nggak bisa switch. Padahal begitu kita di dalam konflik kita temu titik temunya, ya Pak Jimmy, Bu Lianti, Bu Mantu dengan Pak Stephen, begitu tuh cocok sekarang kompak sekali. Derap langkahnya enak sekali tuh, dek 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 dek, coba lihat Damaris rapi sekali, iya kan? Oke, cuman konteks sebentar udah jalan semua, tiba-tiba beres, saudara. Makanya jangan takut Damaris ya, pasti berkatnya melimpah. Nah, harusnya diaken-diakennya juga sama, ya. Sekarang mulai sudah jarang ada konflik. Soalnya saya disingkir enggak, Pak Jimmy, anak angkatnya pengurus lama loh. Kita nggak singkirkan loh. Kita tuh nggak suka nyingkirin orang, saudara. Pak Jimmy Sun, pendeta Jimmy Sun itu adalah anak angkat dari pengurus lama yang mau nyaplok kita, saudara. Kita nggak usir loh. Malah ketika Pak Jimmy merasa diusir, kita bilang enggak ada yang mau ngusir kamu. Ini sih masuk di sini. Tanda Pak Jimmy sekarang masih ada di tempat kita, kerja baik dan kita makin rapi, ya kan? Karena kita nggak suka berintrik. Yang salah ini ya ini saja. Pak Jimmy itu bawaannya anak angkatnya salah satu pengurus kita yang keluar, saudara. Ya, itu suami istri keluar. Si kapal oleng keluar bareng ya. Pak Jimmy juga kita nggak usir kok, keluar aja, keluar. Nggak bisa begitu. Ya kan, dia nggak salah apa-apa kok. Ya, dia salah korupsi ya kita suruh keluar. Nggak korupsi kok. Belum ketahuan salahnya di mana kok. Ya jangan dikeluarin, memang nggak salah kok. Ya kalau ada salah 1-2 ya kita tegur. Tapi kan bukan salah yang harus dikeluarkan. Nangkap ya saudara ya. Ini kita kerjanya baik. Ada kedewasaan. Terus kita melihat, oh ternyata Ibu Lianti itu efektif sekali. Pak Stephen bangga sekali dengan Ibu Lianti. Wah, untung kita punya Bu Lianti ya. Tutup mata saya tidur saja uangnya aman. Iya Pak, galak ya minta ampun Pak. Harimau aja kalah galak. Saya bilang. Iya saudara, aman duitnya. Tadinya banyak salah paham. Cerak terus. Ya, berapa bulan tuh ya? 3 bulan itu ya. Kalau saya sih nggak pusing ya. Cuman tuh bilang cekot pusing. Nah, nggak usah dipusingin. Biar saja lumrah. Biar mereka penjajakan, gesekan. Dua-duanya orangnya baik kok. Karena konfliknya produktif. Kalau konfliknya produktif, bubar. Kalau konfliknya tidak produktif, bubar, saudara. Tapi karena produktif, mereka sama-sama mencari Tuhan. Mereka sama-sama ingin ini jalan. Pasti itu ada titik temunya. Kalau yang satu pengen nyaplok, ya nggak bakal bisa ketemu. Kalau dasarnya pengen nyaplok, saudara, nggak bisa ketemu. Tapi kalau dua-duanya ingin yang baik, pasti ketemu, saudara. Saudara paham, katakan amin ya. Kalau dua-duanya suami istri pengen baik, pasti ketemu. Saya dengan Ana itu sudah kayak apa, saudara? Udah pakai pisau, saudara, kalau berantem, saudara. Ana itu udah pakai pisau ya. Ngeri. Karena Ana pengen baik, saya pengen baik. Kita hanya nggak tahu selisih di mana, kita ada miss di mana, kok bisa begitu. Tiba-tiba kita baik, karena kita memang pengen baik asalnya. Asalnya kita sudah baik, tiba-tiba kesambet setan. Ya, tapi kita dua-dua punya hati ingin baik. Konfliknya memang benar-benar produktif waktu itu, saudara. Benar-benar produktif tapi konflik itu besar sekali. Tetap nanti akan baik sebesar apapun konfliknya. Dan disitulah pengurapan dicurahkan. Bak urapan di kepala Harun, ya kejanggut. Saking urapannya itu melimpah, ya kan? Maka sampai ke janggut, sampai ke jubah, sampai
lebar kemana-mana pengurapan itu. Kemudian Anda kerja pun ada bahwa pengurapan, di mana Anda berada ada pengurapan. Anda ngomong, omonganmu didengar, Anda bertindak, Anda berlaku, semua ada urapan. Ada penyertaan Tuhan. Ya, next level. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.